SMP Negeri 3 Borobudur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka IHT atau in-house training, penyusunan program ya, perangkat pembelajaran atau RPP yang akan kita laksanakan pada hari ini SMP Negeri 3 Borobudur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan waktu kepada kami. Yang kami hormati Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Borobudur. Baik, kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini. Kita sudah menerima surat edaran dari Pak Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP itu dipersingkat atau dengan istilah RPP 1 lembar, jadi tidak terlalu memakan waktu dan tenaga kita. Jadi adapun langkah-langkah dalam penyusunan RPP itu ya masih seperti biasa. Dari format yang saya tampilkan di depan ini, kita cantumkan terlebih dahulu nama sekolah, hanya sekedar contoh formatnya saja. Alokasi waktu itu bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan 4 kali. Itu tergantung daripada kita maunya seperti apa. Di dalam langkah penyusunan pembelajaran ini ada yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini di sini saya contohkan tentang matematika. Menjelaskan pengertian bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajaran ini maksudnya yang ingin kita capai. Nah, proses pembelajaran kita berikan kepada siswa dan hasilnya kita harapkan seperti apa. Nah, karena materi di contoh ini bilangan bulat dan pecahan, tentu harapan dari pembelajaran ini tujuannya itu sumber belajar itu materi yang kita ambil, referensinya apa, apakah dari buku apa dan lain sebagainya, tinggal kita sesuaikan saja. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya proses penyusunan RPP ini kita lanjut ke poin ketiga, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di langkah pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan yang biasa digunakan alokasi waktunya itu 15 menit. Nah, di 15 menit ini sama dengan RPP sebelumnya, kita melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Jadi persiapan kita sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya mengingatkan materi, tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, terus dengan pengalaman siswa. Nah, jadi materi yang akan kita sampaikan hari ini kita coba kaitkan ke siswa, barangkali beri motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Jadi kita ini memberi peluang kepada siswa untuk mengamati, barangkali materi kita ini punya manfaat di lingkungan, punya beradaptasi di lingkungan. Jadi siswa ini bisa mengamati ada tidak kejadian di kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan materi kita. Itu kegiatan literasi. Yang kedua, kegiatan ini critical thinking. Nah, ini memberikan kesempatan kepada siswa mengidentifikasi sebanyak mungkin hal. Nah, ini membandingkan ya. Kebetulan di contoh RPP ini bilangan bulat. Jadi siswa ini disuruh mengolah pikirannya tentang apapun yang ada di sekitar lingkungan dia, di tempat dia bermain atau apapun di rumahnya, di manapun, ada tidak yang berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, jadi siswa ini disuruh berpikir dulu sebelum kita menyampaikan materi. Selanjutnya kolaborasi. Di kolaborasi ini siswa kita bentuk, kita atur menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi dalam kelas itu kita susun dalam beberapa kelompok. Nanti siswa silakan berdiskusi karena masing-masing siswa itu tentu punya pendapat dan pemikiran masing-masing tentang materi bilangan bulat. Setelah itu ada komunikasi.
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja. Nah, setelah tadi dibentuk kelompok, mereka berdiskusi, maka hasil diskusi itu mereka tampilkan. Masing-masing kelompok nanti ditunjuk perwakilan juru bicaranya untuk presentasikan hasil diskusi mereka ke depan. Yang terakhir, creativity. Nah, ini barulah peran kita selaku guru setelah mengumpulkan beberapa argumen, pendapat, hasil diskusi dari siswa tadi, baru kita sama-sama menyimpulkan bahwa yang kita hasilkan dari diskusi tadi apa. Nah, kita sebagai guru membimbing, mengarahkan argumen mereka. Jika sudah benar maka kita benarkan, jika masih kelompokan akan kita luruskan sesuai dengan apa yang ada. Karena ini waktu alokasinya tadi di atas ini 120 menit. Tapi kalau kita cuma 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan, berarti waktu ini kita sesuaikan. Nah, ini saya contohkan ini karena waktunya 160 menit. Berarti kalau dia cuma 2 jam, kegiatan intinya tidak sampai 90 menit. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya ke kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pelajaran yang baru dilakukan. Nah, guru membuat rangkuman simpulan pelajaran. Jadi ini kita sama-sama. Begitu kita mau menutup, sebelum kita tutup kita ulas kembali. Jadi baik anak-anak, dari pelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan. Nah, nanti kita tanya ke kelompok A begini Pak, untuk B begini. Nah, setelah dari hasil argumen mereka, baru kita simpulkan. Yang kita ajarkan tepat sasaran dan waktu, maka kita harus membuat RPP. RPP ini acuan, oh hari ini di kelas ini saya ingin mengajar materi ini. Nah, apabila materinya sudah kita masukkan ke dalam RPP, maka kita mengajar akan tepat waktu, atau menargetkan materi tertentu. Jadi kita tidak bisa dipukul langsung 3 materi, 4 materi. Jadi itulah gunanya RPP, memandu kita sebagai dasar kita mengajar. Selanjutnya saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang didapat ya setelah kita membuat RPP, suasana baru yang akan didapat dalam rangka memberikan pelajaran di kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita membuat sebuah RPP dalam pembelajaran, RPP itu mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran, di mana kita bisa menyampaikan materi itu sesuai dengan waktu atau target yang kita lakukan. Jadi saat kita mengajar menggunakan RPP itu kita tidak materinya itu tidak lebih daripada apa yang telah kita rencanakan. Nah, dimana di saat kita ingin mengajar anak-anak itu nanti akan kita buat kelompok sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Setelah mereka melakukan pekerjaan seperti proyek segala macam, misal dalam pelajaran IPA misalnya ada penelitian. Setelah mereka melakukan penelitian, kita langsung tinggal membuat sebuah rangkuman dari hasil penelitian tersebut. Nah, jadi kalau materinya itu misalnya tentang tumbuhan dikotil dan monokotil, jadi kita hanya membahas tentang itu saja, tidak bisa lebih daripada materi yang telah kita rencanakan. Itulah manfaat dari sebuah RPP. Karena kalau biasanya kalau tanpa RPP, saat kita hari ini ingin menyampaikan tentang tumbuhan dikotil monokotil, bisa saja nanti saat proses pembelajarannya bisa lebih dari materi tersebut, bisa juga bisa kurang daripada materi tersebut. Setelah waktunya habis, ternyata materinya itu belum selesai. Tapi kalau dengan adanya RPP, materi itu akan tepat sasaran. Gitu. Terima kasih. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bengkulu, yang saya hormati Dewan Guru yang bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan oleh instruktur kita tentang perangkat pembelajaran kurikulum tahun 2013, di mana yang semulanya mungkin dalam SPP kita pun sudah tahu semua. Bagi Dewan Guru, sebelum kita melaksanakan suatu pembelajaran, kita harus ada perangkat pembelajarannya dulu, yang mana yang disebut dengan RPP. Jadi di tahun 2020 ini kita sudah sangat jelas di mana dalam situasi pandemi COVID-19, otomatis sistem pembelajaran kita pun berubah. Dari situ sudah diatur dari kementerian bahwa dalam pembuatan perangkat pembelajaran khususnya RPP, jadi mungkin dipermudah untuk Dewan Guru. Kami mengucapkan terima kasih kepada instruktur kita karena telah memberi pemahaman bagaimana membuat suatu rencana pembelajaran yang mungkin lebih singkat dan lebih dipermudah dari sebelumnya, mengingat situasi dan kondisi sistem pembelajaran kita di tahun ajaran 2019-2020 ini mungkin agak berbeda suasana dan situasinya dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sudah panjang lebar yang dijelaskan oleh Ibu Nurul tadi tentang bagaimana proses pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran RPP tadi, mungkin itu sangat jelas. Tapi yang lebih jelas lagi, kita sebagai Dewan Guru lebih dituntut untuk membuat RPP di masa pandemi COVID-19 ini agak mudah dan diringkas. Kalau menurut yang disampaikan oleh Pak Robi tadi selaku instruktur perangkat pembelajaran kita, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.